Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free asuransi all risk selama 1 tahun dan free biaya administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mulai info seputar otomotif. Di samping kita ada mobil terlaris di tahun 2024, apalagi kalau bukan Toyota Kijang Innova Zenik 2025 ya. Jadi ngomongin Kijang Innova Zenik ini, ternyata di tahun 2024 kemarin itu berhasil menjadi salah satu mobil terlaris nomor 1 di Indonesia ya. Jadi kalau ngomongin harganya sendiri padahal di atas 400 jutaan, tapi ternyata malah ngalahin Avanza, ngalahin LCGC seperti Honda Brio gitu ya. Artinya ya dibilang ekonomi sulit, tapi ternyata yang laku itu adalah mobil yang kita boleh bilang cukup lumayan menengah ke atas gitu ya. Dan ini adalah yang di samping kita adalah yang tipe termurahnya, yaitu tipe G CVT 2025. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, kenapa bisa jadi mobil terlaris gitu ya, alasannya apa? Apakah spek dan fitur-fiturnya itu mumpuni atau kebalikannya? Nanti kita akan bongkar semuanya untuk yang tipe termurahnya. Untuk itu, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Aprian, Sales Marketing Plaza Toyota Grand Garden. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota, bisa hubungi Aprian di nomor 0812 7217 0930. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin datang langsung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Plaza Toyota Grand Garden yang beralamat di Jalan Panjang nomor 25 Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Patokannya di seberang apartemen Wang Plaza Grand Garden. Selain melayani penjualan mobil Toyota yang baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis berkala untuk mobil Toyota kesayangannya, Bapak Ibu bisa datang langsung ke showroom kami, atau Bapak Ibu bisa hubungi Aprian terlebih dahulu, biar Aprian bantu jadwalkan booking servisnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak antri di saat datang ke showroom kami nanti. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota baru, tentunya Aprian sudah siapkan banyak banget promo-promo menarik buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya, Toyota Kijang Innova Zenik di samping saya ini, DP-nya mulai dari 40 jutaan saja. Lalu untuk Toyota Foxy, DP-nya mulai dari 60 jutaan saja. Kemudian untuk Fortuner, DP-nya mulai dari 70 jutaan saja. Dan untuk mobil Toyota Alphard, DP-nya mulai dari 300 jutaan saja. Kemudian untuk Toyota Land Cruiser, DP-nya mulai dari 500 jutaan saja. Lalu untuk mobil Toyota Avanza, Veloz, Race, dan Rush, itu DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita masih ada promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai dengan 8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin pembelian secara cash ataupun kredit, kurang lebih harganya sama saja. Karena kita ada promo bunga 0%. Lalu yang keempat, khusus untuk pembelian Toyota Veloz, Avanza, Rush, dan Race, selain mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free asuransi all risk selama 1 tahun dan free biaya administrasi. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah.
Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Toyota yang baru, Bapak Ibu cukup hubungi Aprian saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyotanya, karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-money, atau voucher belanja, atau voucher nano counting langsung tanpa diundi. Jadi bagi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Aprian ya. Ingat Toyota, ingat Aprian. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Aprian dari Plaza Toyota Green Garden ya. Jadi teman-teman nanti yang cari mobil Toyota atau pengen tahu seputar pembelian Toyota, pokoknya langsung di japri Mas Aprian aja. Nomornya sudah dilampirkan di deskripsi, berikut dengan info harga lengkap juga ya di bawahnya. Oke, kita langsung bongkar untuk Toyota New Kijang Innova Zenix tipe G bensin 2025 yang merupakan tipe termurah. Kita lihat di sini dari tampang depannya memang looknya itu kelihatan menawan gitu ya. Ngomong Innova ini dia kelihatan elegan, dimana untuk desain grillnya itu berbentuk trapezoidal dengan motif-motif honeycomb yang di finishing warna abu-abu doff. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome atau silver ya. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini juga ada garis dengan ruang terbuka ya, yang seolah-olah menyambung sampai ke cover fog lampnya ya, tapi memang belum dilengkapi dengan fog lamp. Begitu pula di bagian bawah juga ada ruang terbuka lagi di paling bawah dengan underguard yang di finishing warna black dove. Dan untuk detail lampunya, ngomongin Innova Zenix tipe termurah pun dia sudah pakai lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya. Untuk lampu senjanya juga LED, walaupun memang lampu sennya dia masih halogen ya. Dan di bawah tadi ya, dia memang belum dilengkapi dengan fog lamp, baik tipe G bahkan tipe V sekalipun dia juga belum ada fog lamp gitu ya. Jadi secara fitur memang sebenarnya sederhana, tapi kalau kita lihat wajah depannya memang ini kelihatan gagah, kelihatan menawan, dan cukup elegan juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Kijang Innova Zenix sebenarnya ada dua pilihan mesin. Ada mesin bensin standar, ada mesin bensin hybrid ya. Dimana yang kita bongkar adalah yang tipe termurah, yaitu yang mesin bensin dengan dilengkapi mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i yang memiliki tenaga di 174 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimal di 20.9 kgm pada 4.500 sampai 4.900 rpm. Dan ngomongin Innova Zenix ya, ini dari tipe G sampai tipe tertinggi semuanya ini berpenggerak roda depan ya. Jadi untuk penggerak roda belakang itu adanya di Innova Reborn yang sebelumnya, atau yang sekarang masih dijual itu yang Innova Reborn tipe G. Tapi ngomongin Zenix semuanya berpenggerak roda depan, yang tentunya mungkin Toyota pengen menampilkan Innova ini sebagai mobil yang lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya, karena memang penggerak roda depan itu terkenal lebih nyaman dan tentunya lebih hemat bahan bakar juga. Dan kita lihat di sini pada kam mesinnya untuk Innova Zenix tipe G yang termurah ini juga belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R16 warna full silver dengan profil ban di 205/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Restart Assist. Di atas rodanya di sini menariknya juga ada overfender ya, seolah-olah tarikannya menyambung dari bodi depan ke samping sampai ke belakang. Jadi kelihatan keen look gitu ya, menambah kesan sporty juga. Kemudian untuk spionnya di sini di finishing warna bodi di atas, di bawahnya warna black dove. Sudah dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, tapi untuk Innova Zenix G yang termurah ini, yang bensin, dia belum bisa dilipat buka otomatis gitu ya. Jadi masih standar juga gitu. Untuk spionnya hanya untuk pengaturan kaca aja. Kemudian di atas kacanya juga dilengkapi dengan talang air ya, untuk kaca samping, depan, dan belakang. Lalu handle pintunya ini model tarik, warna bodi, dan sudah ada akses smart entry ya, karena kuncinya sudah jelas. Handle pintu belakangnya juga model tarik warna bodi. Dan untuk roda belakangnya sama dengan depannya, dan menariknya walaupun tipe termurah, rem belakangnya pun sudah cakram juga ya. Jadi depan dan belakangnya di sini sudah rem cakram.
Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota Kijang Innova Zenith G bensin 2025. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini juga dilengkapi dengan antena model seri view atau sakpin antena warna body, jadi cukup modern. Ditambahkan di atas juga ada roof spoiler warna body. Di dalamnya dia warna black dove seolah menyambung sampai ke kanan kiri kacanya. Di tengahnya juga dilengkapi dengan headmount stop lamp. Tapi untuk kaca belakangnya memang untuk yang tipe G ini masih kaca standar, belum kaca yang anti bun atau kaca defogger ya. Tapi dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian di bagian bawahnya kaca, di tengah ini ada garis ornamen warna chrome juga ya, menimbulkan kesan elegan, lengkap dengan emblem Toyota berwarna chrome juga di bagian tengahnya. Dan di bawah logo dia juga dilengkapi dengan kamera belakang nih untuk keamanan kalau teman-teman lagi mundur. Jadi belum ada kamera 360-nya, tapi sudah ada kamera belakangnya. Dan kita lihat desain dari lampunya ini juga kelihatan sporty ya, dengan lampu malam dan lampu rem sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Di bawah lampu ini kosong, tidak ada emblem apapun ya, kayak yang tipe G ini. Tapi di kirinya ada emblem Kijang Innova Zenith ya, warna chrome. Kemudian di bagian bumper bawahnya ini full di finishing warna hitam doff dari kanan ke kiri. Kemudian ada motif-motif honeycomb di kanan kiri ya, di bawah dua lampu reflektornya ya. Jadi untuk keamanannya juga dilengkapi dengan dua lampu reflektor. Bahkan di tengahnya juga dilengkapi dengan dua parkir sensor nih. Jadi untuk keamanan belakang selain ada kamera belakang, dia juga ada dua parkir sensor juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Zenith tipe G bensin 2025 ya, yang kelihatan elegan juga dari belakangnya. Untuk kuncinya dia juga sudah keyless ya, atau smart key modelnya remote kayak gini, atau tombol lock dan unlock, dan ada logo Toyota juga di bawahnya ya. Jadi ini standar lah ya, walaupun keyless, tapi kalau kita kunci dia tidak langsung terlipat otomatis ya, karena sekali lagi spionnya belum bisa lipat buka otomatis. Begitu pula saat kita unlock juga gitu ya. Tapi karena ini sudah keyless, jadi ya nggak ketinggalan gitu ya, walaupun tipe termurah. Kita nggak perlu ngeluarin kunci. Kalau kita scan di sini, nah ini kita sudah bisa mengunci ya. Dan kalau teman-teman mau masuk ke dalam, nggak perlu ngeluarin kunci juga, cukup masukkan jari kita. Nah ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk rodi depannya, ngomongin Innova Zenith tipe G, ini didominasi warna hitam ya, dan sedikit ada perpaduan warna coklat di bagian armrest ke atasnya yang masih di finishing bahan plastik keras gitu ya. Jadi belum ada lapisan soft touch-nya, dengan handle pintu yang sudah dilapis warna chrome, jadi kelihatan elegan. Lalu ada tambahan ornamen warna silver juga di atas ini, lengkap dengan laci kecil juga di atas. Ada tombol-tombol power window di sini. Kemudian tombol central lock dan pengaturan spionnya hanya untuk pengaturan kaca, tidak ada untuk melipat spion ya. Dan di bawah dia ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket yang lumayan besar juga gitu ya. Dan di bawah juga ada lampu reflektor warna merah. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga cukup modern gitu ya, dengan perpaduan warna hitam dan warna coklat juga, jadi senada dengan door rimnya. Kemudian di bagian kanan di sini ada speaker juga ya, tertanam di dalam. Untuk di bagian kanan ini ada kisi-kisi AC dengan list warna silver, dengan background dashboard yang di finishing warna coklat ya, tapi masih bahan hard plastik ya, jadi bukan lapisan kulit. Di bawahnya ada tempat untuk cup holder. Ini menarik karena bisa disimpan kayak gini, jadi cukup praktis. Di paling bawah banyak tempat untuk tombol-tombol, tapi hanya diisi untuk tombol security system aja ya, yang lainnya kosong. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan pedal rem saja, karena semua Innova Zenith baik tipe G sampai Q itu semuanya matic atau CVT, tidak ada pilihan manualnya. Kemudian untuk bahan joknya ini memang kelihatan sudah disarungin gitu ya, atau mendapatkan seat cover, tapi standarnya dia harusnya masih bahan fabric ya bawaannya ya. Jadi bahan fabric warna hitam, di tengahnya motif-motif wajik-wajik warna coklat gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen yang kayak gini yang sudah mendapatkan sarung, nanti teman-teman omongin aja ya sama Mas Aprian, kira-kira nambah biaya berapa gitu mungkin ya. Kemudian di sini dia untuk pengaturan sandarannya dia masih manual. Sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya, model pompa ya, atau masih manual. Dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual.
Untuk setirnya modelnya 3 spoke, tapi untuk yang tipe G ini belum dilapis kulit gitu ya. Kemudian di kanan kiri ada list warna silver, di bawahnya juga ada aksen warna silver yang cukup lebar. Di tengahnya dilengkapi dengan emblem logo Toyota berwarna chrome, serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudinya. Di bagian kanan ada mode untuk pengaturan head unit audionya, serta untuk ganti-ganti channel juga ya. Dan di kirinya untuk pengaturan volume dan voice command, serta untuk pengaturan MID yang ada di speedometernya juga. Dan ngomongin setir Innova Zenith tipe G, ini juga bisa diatur naik turun gitu ya. Bahkan sudah bisa maju mundur juga cukup banyak secara manual. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya. Walaupun belum ada fog lamp ya, karena memang ada fog lampnya. Tapi menariknya sudah ada pilihan auto. Dan di kirinya ada saklar-saklar memegang wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Untuk hidupkan mesinnya ini juga sudah keyless ya. Jadi teman-teman cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di kiri setir ya. Dia dekat dengan pengaturan AC di pojokan. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan mesinnya, kita lihat tampilan speedometernya masih standar juga sebenarnya, masih versi analog. Di bagian kiri ada untuk RPM-nya, ini model jarum. Di kanannya ada untuk indikator kecepatannya, lengkap dengan indikator-indikator lain ya, seperti BBM, kemudian ada indikator untuk pemakaian seatbelt, rem tangan gitu ya. Kemudian di tengahnya menariknya MID-nya sudah full TFT sebenarnya ya, jadi sudah digital seperti ini dan cukup besar sebenarnya untuk layarnya juga gitu ya. Tapi secara keseluruhan memang belum full animasi digital ya, kayak yang ada di Veloz gitu ya, dia lebih modern gitu ya. Jadi ini masih standar tapi nggak ketinggalan juga ya, karena tampilannya pun masih terbilang sporty dan modern juga. Di tengah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya, ini sekitar 9 in untuk framenya, dan kita lihat ya fitur-fiturnya juga cukup lumayan sebenarnya ya. Untuk Innova Zenith G yang termurah di 2025 ini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto, ada Apple CarPlay juga, kemudian ada tailing juga, jadi bisa mirroring dengan handphone juga gitu ya. Selain Android Auto, Apple CarPlay, ada M Toyota, radio gitu ya. Kemudian kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang nih, jadi bisa lihat objek yang ada di belakang kendaraan gitu ya. Kemudian di bawahnya kisi AC-nya juga ada list-list warna chrome juga, jadi kelihatan elegan, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di tengahnya. Dan di bawahnya ini menariknya juga pengaturan AC-nya sudah digital ya. Jadi tombol-tombol semua pengaturannya untuk pengaturan kipas di kiri, kemudian di kanannya untuk pengaturan suhunya, untuk mengaktifkan AC belakangnya juga gitu ya. Dan arah semburannya juga bisa diatur arah ke badan atau badan ke kaki dibagi juga bisa ya, atau ke kaki aja gitu. Jadi bisa disesuaikan. Bahkan dia juga ada rotasi udaranya, bisa dari luar ke dalam atau berotasi dalam aja. Ada tombol untuk front defogger juga di sini ya, tapi memang sayang nggak ada tombol rear defogger karena kaca belakangnya belum anti embun. Dan menariknya juga sudah ada pilihan auto atau sudah auto climate juga. Kemudian untuk model desain dari transmisinya di atas sini ya, ini ada aksen warna chrome-nya, kemudian di bawahnya juga di finishing warna black glossy. Kemudian di kanan kirinya juga ada aksen-aksen list warna chrome atau silver yang memanjang ke atas sehingga kelihatan elegan juga di tengah. Dan ngomongin transmisi dari Innova Zenith ini, sekali lagi ya, dia CVT seperti ini ya, dan dia menariknya sudah Triptonic juga nih, jadi ada pilihan menu manualnya. Jadi teman-teman walaupun matic tetap bisa ngerubah giginya secara manual, tinggal dorong plus kalau misalkan menambah atau dorong ke minus kalau misalkan mau mengurangi gigi. Kemudian di kanannya dia ada rem tangannya juga sudah elektrik di sini, jadi cukup modern, lengkap dengan auto hold juga. Lalu ada tombol eco mode, kemudian ada tombol VSC atau traction control juga. Dan di bawah sini juga ada 2 port USB, dan menariknya model Type-C ya, jadi kelihatan modern mengikuti zaman sekarang. Dan secara keseluruhan, sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang kelihatan lebih modern dan kelihatan elegan gitu ya. Walaupun tipe G tetap kelihatan nuansanya itu nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya. Di tengah ini juga ada 2 cup holder ya, dengan list warna silver di bagian atasnya, jadi menimbulkan kesan elegan. Lalu kita lihat di sini juga ada konsol box yang cukup besar ya, lebar, panjang juga, dan sayangnya memang belum dilapis soft touch gitu ya, jadi masih bahan plastik untuk yang tipe G ya, tapi lumayan untuk sandaran tangan lumayan nyaman gitu ya daripada tidak ada. Dan kalau dibuka ini boxnya cukup besar nih ya, selain lebar dia juga dalam banget gitu, jadi untuk penyimpanan ini bener-bener lumayan banget gitu ya. Tapi memang kurang ergonomis nih ya, karena kebukanya dia hanya ke arah samping ke kiri gitu ya, jadi kalau penumpang depan mau ngambil sesuatu agak kehalang dengan tutup dari konsol boxnya.
Di dashboard kirinya di bawah juga ada laci utamanya ya, tertutup, ini cukup besar. Di atasnya juga ada penyimpanan terbuka lagi, lengkap dengan power outlet di bagian kanannya. Dan dashboard atasnya juga di finishing warna coklat gitu ya. Tapi ini masih bahan plastik ya, beda sama yang V dan Q-nya. Dan ada list warna silver atau chrome juga dengan kisi AC yang di finishing warna silver juga ya. Di atasnya dia ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan juga ada tweeter ya. Dan nggak ketinggalan di bawah AC-nya juga ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya. Jadi praktis nih kalau teman-teman bawa minuman bisa ditaruh di sini dan bisa disimpan juga kalau misalkan kosong. Lalu di plafon atasnya juga ada sun visor standar ya, tanpa kaca dan lampu. Ada pegangan tangan yang sudah retract juga untuk penumpang depannya. Lalu lampu cabinnya di sini ya. Jadi dia warna kuning, ada 2 di kanan kiri, standar ya, lengkap dengan indikator ke pintu. Spion dalamnya juga di sini masih standar, dan ada sun visor juga di atas driver, ini juga standar ya, tidak ada kaca dan lampu tambahan. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya dilengkapi dengan seat belt ya. Di sini menariknya sudah 3 titik penguncian juga dengan teknologi potensioner dan force limiter. Di atas joknya juga standar dilengkapi dengan headrest yang sudah adjustable juga nih. Jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya atau dibongkar pasang deh ya. Dan sekali lagi, headrestnya juga harusnya bahan fabric juga ya, ngikutin joknya yang masih bahan fabric. Hanya aja ini untuk mobil yang kita bongkar kali ini adalah yang sudah mendapatkan seat cover ya. Artinya ini adalah pesanan khusus, teman-teman harus nambah biaya, nanti bisa dikonsultasikan sama Mas Apri aja. Dan di bawah dia juga dilengkapi dengan apar untuk jaga-jaga ya. Kemudian juga ada karpet alas dengan emblem Innova. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk dashboard di baris keduanya juga sama kayak depannya ya, didominasi warna hitam dengan perpaduan warna coklat di bagian armrest ke atasnya dengan full bahan plastik dari atas sampai bawah, tidak ada lapisan soft touch-nya. Ada tempat penyimpanan kecil atau laci kecil ya, lalu ada tombol power window yang sudah auto juga. Dan dia juga ada ornamen warna silver lengkap dengan handle pintu yang dilapis warna chrome juga, jadi menambah kesan elegan juga di door trim baris keduanya. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri tentunya ya. Kemudian ada satu cup holder yang lumayan gede, begitu pula dengan door pocketnya juga lumayan besar juga. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan lampu reflektor juga sama kayak depannya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya, ngomongin Innova Zeniq, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Jauh banget ya dari lutut ke depan, bahkan jok depannya tadi sudah saya mundurin full gitu ya. Apalagi kalau drivernya kayak saya gitu ya, masih harus maju, ini akan jadi longgar banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita majuin juga gitu ya, ini majunya banyak loh. Ini mungkin sekitar 15 sentian, ini juga masih jauh banget gitu. Jadi memang salah satu keunggulan Innova gitu ya, apalagi Zeniq ini, memang ya kelegaannya gitu ya, kenyamanannya. Di headroomnya juga masih tinggi, dari tinggi saya 167-an, ini juga masih 10 jari lebih gitu ya. Kemudian pegangan tangan di kanan kirinya juga ini ada dan sudah retract juga, bahkan dilengkapi dengan gantungan kanan kiri. Ada blower AC baris keduanya juga kanan kiri juga gitu ya, lebih personal. Kemudian di tengahnya juga dilengkapi dengan lampu cabin ya, ini masih warna kuning. Kemudian untuk seat beltnya kanan kiri ini juga sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau teman-teman lagi diisi bertiga, ini juga ada seat belt dari atas ini nih. Ini juga 3 titik juga gitu ya. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik. Bahkan headrestnya juga ada 3 gitu ya. Jadi sudah adjustable semuanya, termasuk di penumpang tengahnya juga. Tapi memang ngomongin Zeniq yang tipe G ya, yang termurah ini tidak ada sandaran tangan di tengahnya gitu ya, beda sama yang V. Di bawah sini juga dia ada Isofix ya sebenarnya ya. Di sini kalau teman-teman punya baby mau nambah kursi baby, jadi cukup praktis juga kalau mau ikat-ikat. Dan salah satu keunggulan dari Innova Zeniq ini, dia juga bisa dibuat long sofa mode ya. Jadi kalau misalkan headrestnya dilepas, teman-teman lurusin gitu ya, teman-teman kalau mau istirahat itu bisa lurus 180 derajat dari baris ketiga ke baris keduanya, atau baris kedua ke baris pertamanya gitu ya, bisa dibuat long sofa mode juga. Lalu di depan di sini juga ada kantong-kantong kanan kiri, kemudian juga ada pengaturan AC ya di sininya, sudah digital juga, lengkap dengan pilihan auto bahkan. Dan di bawahnya menariknya juga ada 2 port USB ya, model Type-C juga gitu. Jadi cukup modern. Jadi teman-teman kalau ngecas nggak perlu bingung, ada colokan 2 di sini.
sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini dia nggak bisa terlipat full, hanya dimiringkan aja sandarannya gini ya, lalu didorong ke depan. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena ngomong Innova itu memang salah satu keunggulannya adalah kelegaannya. Jadi akses di sini pun walaupun nggak terlipat full, ini cukup lega gitu ya. Untuk masuk ini cukup mudah juga gitu ya. Udah masuk. Nah, di belakang ini kalau jok baris keduanya mundur full, ini memang nggak ada space ya untuk kaki kita, jadi agak mepet. Tapi di sana tadi jauh banget gitu ya, jadi memang dibuat fleksibel ya. Mungkin ukuran paling ke belakangnya ini kalau misalkan baris ketiganya kosong gitu ya. Kalau kita majuin sedikit aja, ya segini misalkan ya. Di sana pun masih luas, di sini juga jauh gitu ya. Apalagi kalau kita miringkan sandarannya gitu. Misalkan kanan kiri kita miringin. Nah, ini kemiringannya tuh bisa jauh seperti ini. Bisa setengah juga tadi ya. Tapi paling nyamannya adalah segini. Nah, ini jadi jauh banget gitu. Di sini juga ada dua headrest standar ya, yang sudah adjustable kanan kiri. Bahkan di tengahnya juga ada headrest tambahan nih, kalau misalkan bertiga ya, yang bisa disimpan juga nih kalau nggak dipakai, ditaruh di bagasi. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt di sini, 3 titik penguncian ya, ada 2. Bahkan kalau lagi diisi bertiga, ini juga ada seat belt dari atas gitu ya. Dan ngomongin baris ketiganya ini berarti dia bisa dipakai buat bertiga juga ya, karena memang ini masih longgar gitu ya teman-teman. Memang kelihatan lebih nyaman dari yang ada di Fortuner ya. Selain di lutut juga lega, sandarannya lega gitu ya. Ini semuanya masih bisa untuk orang dewasa 3 yang badannya kayak saya ini masih cukup gitu ya. Kemudian di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan ya, untuk cup holder. Kanan kiri ada laci terbuka juga yang cukup besar juga. Bahkan menariknya di kiri juga dia dilengkapi dengan satu power outlet di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas bisa dari sini juga. Di atasnya juga dikasih pegangan tangan juga ya. Modelnya fix. Kemudian ada blower AC untuk baris ketiganya juga di kanan kirinya. Jadi di baris ketiga ngomongin Innova seharusnya juga masih nyaman gitu ya, dibandingkan dengan mobil-mobil di bawahnya seperti Rush atau Veloz. Tentunya ini masih lebih nyaman jauh gitu ya, dibandingkan untuk mobil-mobil yang di bawahnya. Untuk buka bagasi, Innova Zenix J ini masih manual ya untuk bukanya, hidrolik seperti ini. Dan kita lihat bagasinya sebenarnya lumayan besar gitu ya. Ngomongin 3 baris, ini cukup lumayan gitu ya. Tapi memang sedikit kekurangan kalau yang tipe G, yang termurah ini dia nggak ada untuk tutup lantainya gitu ya. Jadi dia agak nonjol masuk ke dalam gitu ya. Jadi nggak rata dengan lantai standarnya gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang besar, ini masih bisa dilipat joknya ya, kanan kiri setengah-setengah. Kemudian di kirinya juga bisa. Jadi kalau dilipat dua-duanya tentunya bagasinya akan besar. Tapi ya sekali lagi ya, jadinya nggak rata dengan lantai nih yang tipe G, karena nggak ada penutup lantai di bagasinya ini. Jadi agak menonjol ke bawah gitu ya. Dan di kiri ini ada headrest yang di baris ketiganya tadi ya. Ini bisa disimpan di bagasi kayak gini kalau nggak dipakai. Dan di kirinya juga ada tempat untuk nyimpan toolkit dan dongkrak standarnya juga ya, cukup praktis jadinya. Dan di kanan juga ada lampu penerangan ya, ini warna kuning. Nah, itu tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota Kijang Innova Zenix tipe G CVT 2025 yang merupakan Innova Zenix tipe termurah ya. Jadi kalau ngomongin fitur, memang dibilang standar banget ya. Bahkan mungkin masih kalah dengan Veloz gitu ya secara fitur, kalah dengan Toyota Rush. Tapi ya kalau ngomongin Innova, kenapa dia laku banget? Ya memang salah satu kelebihannya adalah orang nyari kenyamanannya ya, kelegaannya gitu ya. Dan kalau dibawa jalan sehari-hari tentunya ini jauh lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil kelas di bawahnya ya, seperti Veloz ataupun Rush, walaupun secara fitur memang agak kurang gitu ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova Zenix ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Mas Aprian ya, nomornya ada di bawah. Langsung dijapri aja yang pengen tahu harga netnya berapa, ada promo apa aja, tadi sudah disebutkan juga di awal. Bahkan kalau teman-teman pengen lihat unit, pengen test drive, pokoknya langsung janjian aja ke Mas Aprian di nomor yang ada di bawah.
Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini bermaksud pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.